Lebaran Hari Raya Idul Fitri, bacalah doa pendek ini. Doa Lebaran yang benar sesuai dengan hadisnya dari para sahabat Nabi Muhammad SAW. Apabila mereka tatkala Lebaran, baik Lebaran Idul Fitri maupun Lebaran Idul Adha, mereka kan kalau bertemu saling mendoakan. Jadi doa itulah yang penting. Kita kalau mau saling mendoakan, maka insya Allah setelah Lebaran rizki kita akan banyak melimpah ruah. Datang dari mana saja, rizki kita mudah. Yang paling utama itu kan rizkinya mudah, datang dari mana saja lancar. Maka jangan lupa membaca doa yang pendek. Masa membaca doa yang pendek nggak bisa? Doanya hanya terdiri dari 4 kata. Yang pertama katanya taqabbala, taqabbala. Kata yang kedua Allahu. Kata yang ketiga minna. Kata yang keempat wa minkum. Hanya 4 kata pendek. 4 kata pendek ini kalau nggak bisa ya kebangetan. Taqabbala Allahu minna wa minkum. Nah, kalau dibacanya lanjut bersambung wasol, maka dibaca taqabbalallahu minna wa minkum, gitu aja. Coba dilatih. Taqabbalallahu minna wa minkum. Ya, taqabbalallahu minna wa minkum. Kalau mau ditambah taqabbal ya karim, tambah yang lain-lain silahkan. Tapi minimal itu taqabbalallahu minna wa minkum. Ini minimal. Taqabbalallahu minna wa minkum, yang artinya taqabbalallahu, semoga Allah menerima minna dari amal-amal kami, wa minkum dan dari amal-amal kalian. Jadi doa inilah yang sering dibaca oleh para sahabat Nabi Muhammad SAW ketika hari raya Idul Fitri maupun Idul Adha. Disebut at-tahni'ah. At-tahni'atu bil aidi. At-tahni'ah itu artinya ucapan selamat. Ucapan selamat pada hari raya. An Jubair bin Nufair radhiyallahu anhu qala, telah diriwayatkan dari Jubair bin Nufair radhiyallahu anhu qala, berkata oleh beliau, kana ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kana ada ashabu Rasulillah, oleh sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini kata Jubair bin Nufair. Jadi Jubair bin Nufair mengatakan bahwa kebiasaan sahabat-sahabatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idzal taqau artinya apabila bertemu oleh mereka yaumal aidi, pada hari Id, pada hari raya Idul Fitri maupun Idul Adha. Yaqulu, yaitu berkata oleh mereka, ba'duhum yaqulu, berkata ba'duhum oleh sebagian mereka, li ba'din, untuk atau kepada sebagian yang lain. Ini doa saling mendoakan ya, jangan lupa. Apa yang dibaca oleh para sahabat itu taqabbalallahu minna wa minkum. Hanya ucapan taqabbalallahu minna wa minkum. Ayo, kalau nggak bisa kebangetan orang Indonesia cuma begini aja, taqabbalallahu minna wa minkum. Lah kalau bagaimana dengan ucapan minal aidin wal faizin? Itu sebenarnya tidak ada riwayatnya, tapi boleh-boleh. Tapi kalau membaca yang benar juga ya, minal aidin pakai dal dulu, minal aidin pakai dal, kemudian yang kedua wal faizin pakai zai. Jangan dibolak-balik minal aizin wal faizin, minal aidin wal faidin, minal qonidin wal qonidin misalnya. Jadi, tetapi kalau nggak bisa minal aidin wal faizin ya ini baca ini. Ya. Ini ya yang diriwayatkan dari para sahabat, taqabbalallahu minna wa minkum. Kenapa mau mendoakan supaya Allah menerima amal perbuatan kita? Karena beramal itu sulit ya kan? Beramal itu sulit. Dan lebih sulit lagi itu kalau dikabulkan. Oleh sebab itulah kalau kita sudah beramal 1 bulan full puasanya, itu kan sudah perjuangan. Nah, kalau nggak diterima itu kan celaka. Maka kita saling mendoakan taqabbalallahu minna wa minkum. Taqabbalallahu minna wa minkum, semoga Allah menerima dari kami, wa minkum dan dari kalian. Kemudian ada lagi satu hadis, wa an Muhammad bin Ziyad al-Alhani qala, telah berkata diriwayatkan dari Muhammad bin Ziyad al-Alhani qala, berkata oleh beliau yaitu Muhammad bin Ziyad al-Alhani, ra'aitu Aba Umamah al-Bahliyah yaqulu fil 'aidil ashabihi.
Ra'aitu telah melihat oleh saya, kata Muhammad bin Ziyad, Aba Umamah pada Abu Umamah. Nah, Muhammad bin Ziyad itu seorang tabi'in yang melihat seorang sahabat yang bernama Abu Umamah al-Bahili. Nah, Abu Umamah al-Bahili ini yaqulu fil aidi, yang berkata di dalam aidnya, li ashabi, kepada sahabat-sahabatnya, yaitu yang diucapkan taqabbalallahu minna wa minkum sama. Nah, taqabbalallahu minna wa minkum inilah yang harus sering dibaca di mana-mana. Ini kaum muslimin muslimat membaca ini, taqabbalallahu minna wa minkum, taqabbalallahu minna wa minkum, ditambah taqabbal ya karim, boleh. Jadi misalnya si A ketemu si B, si A mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum, si B juga balasnya sama, taqabbalallahu minna wa minkum. Jadi jawabannya sama, antara yang mengucapkan dengan yang menjawab sama, taqabbalallahu minna wa minkum. Kemudian yang satunya taqabbalallahu minna wa minkum, taqabbal ya karim, begitu. Nah, kemudian ditambah minal aidin wal faizin wal makbulin, ya mudah-mudahan kita termasuk orang yang kembali, orang yang sukses, orang yang dikabulkan oleh Allah, boleh. Kullu amin wa antum bi khairin misalnya, boleh. Ditambah kullu amin wa antum bi khairin, boleh. Ditambah lagi ja'alanallahu wa iyyakum minal aidin wal faizin, boleh. Ja'alanallahu wa iyyakum minal aidin wal faizin. Itu kalau yang sudah pintar panjang-panjang silakan, tapi minimal itu yang pendek-pendek lah. Yang minal pendek-pendek itu taqabbalallahu minna wa minkum, taqabbalallahu minna wa minkum, taqabbal ya karim. Nah, kalau sudah terbiasa mendoakan saudara-saudaranya dengan ucapan taqabbalallahu minna wa minkum, maka insya Allah masing-masing akan terbiasa mendoakan orang lain, sehingga sifat ghillun, ya hikdun, ghillun, iri dengki, hasad, dendam, pemarah, yang menyimpan kemarahan kepada orang lain, itu sudah hilang. Makanya terbiasakan mendoakan, semoga amalmu ini diterima, semoga amal kami diterima dan amalmu diterima. Jadi kalau orang itu sudah terbiasa saling mendoakan dengan ucapan taqabbalallahu minna wa minkum, rasa dendam, rasa sakit hati, rasa iri dengki dan seterusnya itu ya sedikit demi sedikit dihilangkan oleh Allah. Jadi penyakit-penyakit hati itu sedikit demi sedikit dihilangkan oleh Allah, sehingga masing-masing antara saudara sesama muslim itu saling mendoakan dengan ikhlas. Dan kalau doa itu diucapkan dengan ikhlas, maka pasti diijabah oleh Allah, pasti mudah terkabul. Dan kalau sudah terkabul, Masya Allah, doa-doa yang lain, harapan yang lain, hajat-hajat kebutuhan yang lain, mudah sekali diijabah oleh Allah. Oleh sebab itulah, mari biasakan saling mendoakan dengan ucapan taqabbalallahu minna wa minkum, taqabbal ya karim. Demikian, semoga bermanfaat, lebih dan kurangnya mohon maaf. Wallahu ta'ala a'lamu bishawab.